Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi CEO PSM 6A. Kepada Bapak Canyanto, kami persilahkan. Selamat sore. Sebelum kita mulai, kita pantun dulu. Kayaknya pantun ini udah di semua acara harus ada. Kemarin di SOMPC pun semua CEO bikin pantun. Staf berkumpul, semangat tinggi. Mari kita bekerja sama dengan gembira. Dengan komunikasi yang baik dan harmoni, kita akan mencapai tujuan bersama. Sekarang gampang bikin pantun, tinggal pencet AI aja. Kalau dulu kita mesti mikir. Baik, selamat malam semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak CEO, Pak Vipia, Pak PC, Pak RC, Pak Manajer, Pak Asket, asisten dan staf semua yang hadir, dan juga para tamu undangan, tentunya juga kepada ibu-ibu staf semua yang hadir pada malam ini. Bapak Ibu semua, hari ini kita berkumpul untuk mengacarakan gathering tahunan. Tentunya harapannya dengan gathering ini menumbuhkan semangat baru dan inspirasi baru untuk hasil yang lebih baik lagi tentunya di semester 2 tahun 2025 ini. Pencapaian kita dari tahun ke tahun terus kita lihat pencapaian dan evaluasi di manajemen. Tentunya hal ini juga dari kerja keras kita semua. Terima kasih buat staf semua, manajer yang sudah sesuai lagunya Paris kita tadi ya, pulang pagi sampai pagi lagi nggak pulang-pulang dia. Kalau Pak Inggil lain ceritanya dia. Jadi perlu kita lihat juga hal-hal apa yang kita capai, terus kita pertahankan, baik yang sudah baik dan terus konsisten kita pertahankan di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya resepnya kita nggak terlalu banyak untuk kita terus konsisten lebih baik. Terutama kita lihat adalah terkait dengan komunikasi dan koordinasi. Tentunya tim kebun, tim pabrik, enabler kita ada PNNP, ada juga kantor perwakilan, dengan CPRC, dengan transport, semua kita bisa saling membantu, koordinasi rapat bulanan kalau kita setiap ada masalah, tinggal kita mau jalankan atau tidak, gitu. Dan tentunya juga kita harus terbuka, jika ada masalah harus sampaikan apa adanya, jangan ditutup-tutupi sehingga nanti menjadi besar dan susah untuk kita perbaikinya. Hal lainnya tentunya kita juga harus selalu update kepada pimpinan, apakah ke ASKEP, ke manajer, RC, CEO, sampai ke MD. Tentunya kita akan mendapat arahan yang lebih baik lagi setiap ada masalah. Seperti judul pada hari ini ada difficult not impossible. Jadi tidak ada yang susah kalau kita kerjakan secara bersama-sama, tentunya akan mencapai tujuan dan target yang kita harapkan. Hal lainnya tentunya juga yang harus kita perhatikan adalah pembinaan kepada staf-staf kita yang baru. Banyak teman-teman kita yang baru di sini perlu kita bantu dengan pembekalan, terutama dari kita yang sudah senior-senior. Tentunya juga kita perlu dari perusahaan adanya namanya regenerasi. Tentunya dengan regenerasi ini kita harapkan PSM 6A khususnya terus bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal lainnya tentunya adalah bagaimana juga kita harus perhatikan selain kerja adalah menjaga kesehatan. Ya, tolong ibu-ibunya kalau di rumah pulang cerewetin bapaknya didengerin. Jangan ngerokok gitu kan, dikurangi lah paling enggak kan. Kasihan ibu-ibunya. Ya. Selain yang bulanan itu juga harus perhatiin ibu-ibunya ngocehnya apa gitu kan. Tentunya untuk kebaikan bapak-bapak juga di rumah gitu ya. Hal lainnya mungkin kita perlu juga sadari setiap apa yang kita lakukan dan jalankan progresnya yang kita akan
sudah ditunjuk tugasnya harus kita monitor dan evaluasi, tentunya jalan ke lapangan. Di lapanganlah kita kerjanya bisa lihat apakah yang kita strategikan sudah berjalan dengan baik atau belum. Disitulah kita sama-sama bisa menyelesaikan dan mempelajari lagi, mengevaluasi mana yang lebih baik daripada yang sudah kita rencanakan. Tentunya hal ini juga kita harus terus mau belajar. Karena kita lihat sekarang sudah banyak teknologi yang dijalankan di perusahaan. Dulu kita tidak kenal namanya efek, sekarang kita pakai efek. Ada lagi sekarang namanya U80, dulu kita nggak ada. Semuanya tentunya tools-tool yang kita siapkan dari kantor pusat adalah tujuannya membantu. Jadi bukan untuk mengerecokin kita. Jadi kita yang harus ikuti zaman dan terus belajar. Bapak Ibu semua, acara ini tentunya seperti awal adalah untuk menumbuhkan semangat kita untuk lebih baik lagi, terutama di semester 2 2025. Saya pribadi juga berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara dengan baik, juga termasuk pihak-pihak mendukung acara ini. Tentunya hal ini kita harapkan tahun depan kalau bisa di sini lagi atau di tempat-tempat lain. Karena tadi Pak Venu bilang baru pertama kali nih kita di hotel. Sebelumnya di Kalteng 4, Kalteng 5 ya. Ya, mudah-mudahan kita tunjukkan dulu nanti produksi kita, rendemen kita yang lebih baik. Kemarin pun di SMUPC ada yang minta ke Australia. Pak Chairman juga bilang oke aja. Nanti kita tunjukkan prestasi kita dulu. Akhir kata, terima kasih semua yang telah hadir hari ini. Tapi sebelum penutup, saya mau lihat Pak Andre kemana ya tadi? Toilet ya? Wah. Jadi sebenarnya saya juga mengumumkan Pak Andre tanggal 16 besok, Juni, ya sudah purna tugas dari CFO PSM 6A. Cuman orangnya nggak ada nih. Kemana dia? Ya, nanti mungkin kita panggil kalau udah balik. Nanti sementara nanti tugasnya masih kita rangkap, masih ada saya, bisa juga dengan OCC kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait finansial dan administrasi pembukuannya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari yang ini puncak acaranya. Ibu-ibu staf Kalteng 5 dengan lagu Seperti Mati Lampu. Kami persilakan. Kasih dalam cinta yang ku rasa. Semua staf Kalteng 5, bapak-bapaknya kami undang untuk bangkit. Berdiri kita berjoget di depan panggung. Semua bapak-bapak staf Kalteng 5 berdiri di atas panggung. Mati-mati lampu ya sayang, mati-mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Mati-mati lampu ya sayang, mati-mati lampu. Ayo bapak-bapak yang di belakang. Tanpamu ya sayang, bagai malam. Kata sambutan yang terakhir, yaitu yang kita nanti-nantikan sekaligus mewakili manajemen yang akan disampaikan oleh Bapak CEO PSM 6 dan 6A, Bapak Beni Yusuf Setiawan. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam buat kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dan
satu hal yang tadi juga saya baru dengar dari Pak VPA, ya, bahwa ini baru pertama kalinya untuk PSM 6A kita mengadakan pertemuan staff, gathering tahunan di luar kebun. Tepuk tangan buat kita semua. Dan tentunya seperti harapan dari Pak Deputi tadi, setiap tahun kita bisa seperti ini. Iya kan? Mana tahu nanti acara buka bersama juga bisa di luar kebun kan? Jangan jauh-jauh Pak RC. Tadi Pak RC nggak ikut nari loh, nanti nari sendiri. Ucapan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para staf semuanya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya berkaitan secara khusus dengan acara ini, anggota panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Kalau beberapa minggu yang lalu PSM 6 melakukan pertemuan staf juga di tempat yang sama, persiapannya 10 hari. Saya tanya ke Pak Ketua Panitia tadi, PSM 6A berapa hari persiapannya? 1 minggu Pak CEO katanya. Jadi tepuk tangan dulu buat panitia. Dalam waktu 1 minggu bisa membuat acara seperti ini luar biasa, dan tentunya tidak bisa meriah tanpa dukungan dari para pengisi acara. Dari tadi di meja kami di tengah sini komentarnya, ini kok semuanya Kalteng 5 ya katanya. Memang Kalteng 5 yang paling luas, paling banyak kebunnya, ya kan? Ya, tapi tentunya tadi juga ada dari region yang lain, ya, Gumas, ya, Kalteng 4 juga, dan saya berharap kita semua dalam acara-acara seperti ini kita harus berpartisipasi lebih aktif lagi, karena acara ini dari kita, untuk kita, dan bagi kita, ya. Saya terus terang suka sekali acara seperti ini. Kenapa? Karena tentu di dalam kita bekerja, kita harus ada waktu untuk bersenang-senang juga, menikmati kebersamaan, bersilaturahmi, bersosialisasi di luar konteks pekerjaan. Dan tentunya ini salah satu fasilitas yang kita punya, ya, satu event yang harus kita hargai bersama-sama dan kita nikmati manfaatnya. Apalagi tadi saya masuk ke ruangan ini, sebenarnya saya kaget, tapi kaget yang positif tentunya. Saya melihat temanya luar biasa, difficult but not impossible. Itu benar-benar menggambarkan spirit dari PSM 6A. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi di dalam kita bekerja jangan lupa, ya, tentu kita harus jaga kesehatan, itu nomor 1. Yang kedua, kalau dalam bahasa Inggris seringkali disebut work hard, play hard. Ya, jadi kita bekerja semaksimal mungkin, ada waktunya juga kita menikmati, kita bersenang-senang, untuk kita bisa segar kembali, termotivasi kembali, untuk kita bisa kerja lebih semangat lagi. Saya tahu dan sangat menyadari bahwa PSM 6A 2-3 tahun terakhir ini melewati masa-masa yang sangat berat. Tentu tidak mudah. Jadi kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai malam hari ini, itu semuanya bukan karena kekuatan kita, melainkan ada pertolongan dari kuasa supranatural. Ya, jadi tepuk tangan buat kita semua. Tapi tentunya di tengah keterbatasan kita semua orang beragama di sini. Dan saya percaya Anda juga rajin beribadah, rajin berdoa. Saya pun berdoa setiap hari, selalu mendoakan tempat kerja kita yang kita banggakan, kita cintai ini
Dan selama ini Tuhan juga sudah memberkati kita melalui perusahaan yang kita cintai ini. Jadi itu satu hal yang terus patut kita doakan dan berikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Terkait dengan hal-hal operasional, barangkali tidak perlu disebutkan satu persatu. Tadi Pak VPA sudah mengulas sedikit, ya Pak Deputi juga sudah menyinggung. Ya, kita semua tahu permasalahan yang ada di 6A. Tetapi tentunya sekali lagi kita harus selalu mengingat, melangkah ke depan ini, ingat tema kita malam hari ini. Mungkin sulit, mungkin sukar, mungkin perlu perjuangan yang keras, tetapi tidak ada yang mustahil. Kalau kita terus bergandengan tangan, kita berkolaborasi dan kita bekerja bersama-sama, saling mendukung, saling menopang, badai pasti berlalu. Dan yang luar biasa adalah di tengah kondisi PSM yang boleh dikatakan di berbagai tempat tidak kondusif, saya sangat bangga dan saya terus terang terkejut waktu SMOPC di Bali bulan Mei yang lalu. PSM 6A bisa mendapatkan juara di 4 kategori. Luar biasa itu ya. Jadi ada total 15 hadiah. PSM 6A itu mendapatkan 4. Kalau digabungkan dengan PSM 6 itu 9 dari 15. Dimenangkan oleh Kalteng. Ya, jadi kita patut berbangga diri. Dan saya sangat bangga dengan Anda. Betapa luar biasanya semangat dan spirit inovasi itu, sekalipun perjuangan operasional sehari-hari juga tidak mudah. Nah, spirit ini yang harus terus kita galakkan, kita hidupi setiap hari di dalam pekerjaan kita sehari-hari, supaya kita terus maju dan tidak mundur. Saya akan share sedikit, mungkin ini bekal bagi kita semua supaya kita bisa terus menambah nilai diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, karir, apapun yang kita tekuni. Ada 3 hal yang saya mau kutip dari apa yang dibagikan oleh HR. Pada waktu itu ada DNL Conference di Jogja, dan ini DNL sudah mendengarnya ketiga kalinya barangkali kan. Yang pertama dari HR sendiri, yang kedua saya sudah sharing hal ini beberapa minggu yang lalu dan hari ini untuk ketiga kalinya. Tetapi banyak dari Anda yang belum mendengar. Karena itu saya mau share supaya kita punya nilai-nilai yang sama, kita punya pedoman yang sama, apa yang harus kita bangun ke depannya. Ya, saya berikan 3K buat kita semua, bagaimana kita bisa menambah nilai diri kita. Yang pertama, K yang pertama adalah kompetensi. Kita harus terus meningkatkan kompetensi kita. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi kita? Kita harus mau belajar, kita harus mau diajar. Bagaimana kita belajar dan diajar? Dengan membaca, dengan menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Jadi kalau di tempat bapak-bapak atau ibu mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada tantangan, ada ujian di tempat Anda bekerja, itu Anda harus bersyukur karena Anda diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi Anda. Anda diberikan kesempatan untuk belajar. Bagaimana kita belajar? Tadi sudah disinggung beberapa kali, manfaatkan teknologi. Ada yang namanya AI, ada ChatGPT dan aplikasi yang lainnya yang bisa membantu Anda. Tentu kalau kita bicara teknis agronomi, manufacturing, apa yang disampaikan di ChatGPT belum tentu semuanya benar dan akurat. Jadi harus diverifikasi tentunya. Tetapi kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita. Nilai jual diri kita. Kita harus tingkatkan, itu K yang pertama.
K yang kedua, kita harus meningkatkan komunikasi. Selain kompetensi, Anda bisa pinter, Anda bisa cerdas, Anda bisa tajam di dalam menganalisa masalah. Tapi kalau Anda tidak bisa berkomunikasi, semuanya itu nol. Semakin Anda naik jabatan, semakin Anda mengelola lebih banyak orang di dalam jajaran Anda perlu untuk membangun komunikasi dengan baik. Anda harus bisa presentasi dengan baik, menyampaikan pokok permasalahan, solusinya apa. Pak Chairman kita selalu memberikan nasihat buat kita semua, bahkan kepada para eksekutif. Selalu dikatakan oleh beliau, kalau Anda diberikan waktu bicara 10 menit, 2 menit Anda bicara masalah, 8 menit Anda bicara solusi. Jangan terbalik. Kita biasanya dikasih waktu 10 menit, 8 menit kita bicara masalah. Bahkan kadang-kadang 10 menit kita cuman berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Kita lupa untuk memberitahukan kepada manajemen, kepada pimpinan, oh ini loh Pak, kami memang punya masalah, tapi kami sudah lakukan A, B, C, D. Kami sudah nggak tahu lagi mesti ngapain, minta arahan, minta petunjuk. Komunikasi sangat penting. Sekali lagi kalau Anda mungkin seorang asisten yang pinter, seorang askep yang cerdas, Anda seorang manajer yang tahu segalanya luar kepala. Tapi kalau Anda tidak bisa berkomunikasi, jajaran Anda akan sangat tersiksa. Karena mereka tidak tahu apa maksudnya Anda. Ya, jadi harus bisa berkomunikasi, presentasi. Ya, di dalam kita membina jajaran kita. Kita harus bisa menyesuaikan bahasa kita. Tujuannya adalah kita membina bawahan kita, jajaran kita. Supaya apa sih? Supaya mereka itu pinter seperti kita. Kalau mereka semua pinter, ada orang yang punya pandangan begini, aku punya bawahan, kalau aku latih dia, suatu hari dia akan mengancam posisiku. Itu cara pandang yang salah. Anda punya bawahan, Anda punya jajaran, Anda latih, Anda bina, Anda bagi ilmu dengan dia. Dia akan membantu membuat hidup Anda lebih tenang. Anda tidur lebih nyenyak di malam hari. Itu cara pandang yang benar, cara pandang yang positif. Bagaimana caranya? Komunikasi. Ya, apalagi kalau di level asisten, barangkali lawan bicaranya mandor, kerani, yang mohon maaf, barangkali latar belakang pendidikannya tidak setinggi Anda, bukan sarjana. Bagaimana Anda bisa membahasakan bahasa operasional sehingga dimengerti oleh jajaran Anda. Itu perlu kemampuan komunikasi yang baik. Bagaimana Anda komunikasi dengan atasan. Ya, saya selalu bicara juga dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Dan saya juga diajarkan oleh orang-orang yang di atas saya. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada atasan supaya bisa diterima. Supaya proposal kita bisa disetujui. Ya, itu perlu skill, perlu kemampuan. Dan kita semua di sini perlu komunikasi. Suami dan istri perlu komunikasi. Anda orang tua harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak Anda. Jadi ini skill, kemampuan yang harus kita miliki bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama, kompetensi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, adalah koneksi. Kita perlu koneksi. Ada pepatah berkata, 1 lawan itu terlalu banyak. 1000 kawan itu masih kurang. Jadi kita harus bangun koneksi. Bagaimana kita membangun koneksi? Perluas jaringan kita. Baik jaringan di internal maupun jaringan di eksternal. Apalagi 6A punya banyak masalah sosial.
kita harus punya jaringan eksternal yang seluas-luasnya. Dan untuk membangun jaringan ini kita perlu hati yang luas. Mungkin Anda semua sudah mengalami, sudah nolong orang, kita bantu dia, kita keluarkan uang, kita keluarkan tenaga, kita habiskan waktu, tetap tidak ada rasa terima kasihnya. Apakah Anda akan berhenti menolong? Seharusnya tidak. Bagaimana supaya kita tidak bosan-bosannya menolong orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi tetap harus kita kawani, tetap harus kita jaga hubungan itu? Kita perlu hati yang luas. Setuju gak ini? Kok semuanya diem, saya jadi salting nih. Saya tahu menolong orang yang tidak tahu berterima kasih itu menjengkelkan. Tapi kita harus menjadi orang yang berhati luas. Demi ketenangan kita bersama. Makan hati, iya betul. Tapi untuk itulah kita ada di sana, belajar, sabar, tekuni saja. Kita tidak pernah tahu, dalam pengalaman hidup saya, orang-orang yang tadinya kontra, tiba-tiba menjadi kawan, menjadi informan, jadi orang-orang yang banyak membantu. Tapi tetap hubungan itu dijaga, koneksi itu dijaga. Lakukan berbagai dan lebih banyak lagi kegiatan sosial. Kita punya dana CSR, kita punya Seci Sinarmas yang kita bisa bermitra bersama-sama untuk kita bisa melakukan lebih banyak lagi kegiatan sosial. Bagaimana kita bisa membangun koneksi, perluas pergaulan kita. Bergaul, menambah wawasan, saling belajar, menambah ilmu. Tentu saya bicara tentang pergaulan yang baik, bukan pergaulan yang buruk. Dan jangan lupa bagaimana kita membangun koneksi yang baik. Tidak ada jalan lain selain kita harus berkolaborasi. Teamwork. Kita tidak sendirian di perusahaan ini. Ya, kita beruntung ada di perusahaan ini. Saya punya kenalan bukan 1-2 orang, beberapa orang yang keluar dari Sinarmas yang saya kenal baik. Begitu mereka keluar dari Sinarmas, oh gaji memang lebih besar. Tapi ada tapinya. Mereka tetap ngeluh ke saya. Anda tahu kenapa mereka ngeluh ke saya? Karena mereka harus kerjakan semua sendiri. Saya tahu tidak semua perusahaan seperti itu. Ada juga perusahaan yang bagus-bagus. Tapi kalaupun Anda ya mau pindah, pertimbangkan dengan baik. Satu hal yang sangat positif tentang Sinarmas adalah kita tidak pernah sendirian. Ada atasan kita, ada rekan kerja kita, ada divisi enabler yang selalu siap untuk membantu kita untuk segala permasalahan Anda. Apa sih permasalahan Anda? Jalan. Ya, ada infra di sini. Ya kan? Anda punya masalah banjir, ada PMNP, hidrologi. Anda perlu drone, tinggal telepon PMNP. Aku perlu tambahan drone. Dan lain sebagainya. Anda ada hama penyakit, Anda tidak tahu bagaimana menanganinya. Ada smatri. Ini yang harus kita manfaatkan. Pakai koneksi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana supaya koneksi ini bisa berjalan dengan baik? Kembali ke nomor 2 tadi. Komunikasi. Anda harus bisa berkomunikasi. Jadi 3K, saya mau bagikan, ini sudah kepanjangan. Ya, jangan nanti saya seperti Pak Rizky, pegang mic nggak mau turun katanya. Kompetensi, komunikasi, dan koneksi. 3K. Dan semua ini didasari satu, kepedulian. Kita masih peduli atau enggak? Kalau kita sudah apatis, kita sudah
ya sudahlah, nggak mau tahu, nggak mau belajar lagi ya susah. Tapi kalau kita masih punya kepedulian, mari kita bangun 3K ini, maka niscaya dimanapun kita berada, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan berhasil. Sesuai dengan tema kita, difficult but not impossible. Karena itu saya mengajak kita semua untuk tetap sehati, setujuan, seperjuangan, sepenanggungan, dan semangat. Tutup dengan pantun. Sudah cakep duluan, belum dibaca juga pantunnya kan. Tumbuh sawit di tanah gambut. Cakep. Dirawat sabar pagi ke petang. Cakep. Meski tantangan datang bertubi. Cakep. Jangan cakep dong, banyak tantangan. Kita percaya pasti menang. Hebat. Terima kasih dan selamat malam. Kita coba. saksikan penampilan dari Bapak CEO kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tetap semangat. Ingat 3K. Selamat jalan bapak-bapak yang mau kembali ke kebun masing-masing. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara ini hangatkan jiwa kita. Oke, tarik. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam